Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Cerita Momo. Bayangkan, bertahun-tahun kamu bekerja keras di negeri orang, demi cinta, demi keluarga, demi mimpi yang kamu bangun bersama. Tapi saat pulang, yang kamu temukan bukan pelukan, melainkan pengkhianatan. Uangmu habis. Hatimu hancur. Namamu tercoreng. Itulah yang dialami Maya. Inilah kisah nyata seorang wanita tangguh. Dikhianati suami, dipermalukan di depan semua orang, bahkan sempat ingin mengakhiri hidup. Tapi dari titik terendah itulah, ia bangkit. Dengan cinta dari orang tua dan jodoh yang tak terduga, hidupnya berubah, menjadi inspirasi untuk banyak perempuan di luar sana. Kisah penuh luka, harapan, dan kebangkitan ini akan membuka mata kita, bahwa hancur bukan berarti tamat, dan Tuhan selalu punya cara indah untuk membalas air mata. Mari kita lanjutkan membaca dan resapi setiap momen dalam cerita ini. Oh iya, sebelum lanjut, ayo langganan dulu di channel Cerita Momo. Beri like pada video ini dan tulis karma itu ada di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Langit pagi itu tidak terlalu cerah. Awan kelabu menggantung rendah di atas kampung kecil tempat Maya tinggal. Suara ayam berkokok bersahut-sahutan dari kejauhan, bersamaan dengan suara ibu-ibu menimba air di sumur depan rumah. Kampung itu masih sederhana. Rumah-rumah berdinding kayu, sebagian besar beralaskan tanah atau semen kasar. Namun bagi Maya, itu adalah rumah, tempat ia dilahirkan dan bertumbuh. Maya adalah wanita berusia 26 tahun, anak sulung dari 3 bersaudara. Ia dikenal lembut, pekerja keras, dan selalu mendahulukan keluarga. Setelah menikah dengan Jaka, pria satu kampung yang tampaknya bertanggung jawab dan penuh semangat, Maya berharap hidupnya akan lebih baik. Tapi kehidupan tidak selalu seindah harapan. Jaka, suaminya, bekerja sebagai buruh harian lepas. Upah yang tak seberapa membuat mereka kerap kesulitan. Sementara Maya, meski sudah mencoba berbagai usaha rumahan seperti menjahit dan menjual kue, penghasilannya masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, apalagi membantu orang tuanya. Pada suatu malam, setelah makan malam yang sepi, Jaka tiba-tiba membuka pembicaraan yang mengubah hidup Maya selamanya. Jaka, "Yah, aku udah pikirin ini baik-baik, Mei. Kita nggak akan maju-maju kalau begini terus." Maya menoleh pelan, "Apa maksudmu, Mas?" Jaka, "Aku udah tanya-tanya ke orang. Katanya jadi TKW di Timur Tengah, gajinya lumayan. Bisa nyampe belasan juta per bulan. Kalau kamu berangkat, kita bisa bangun rumah, buka usaha, bantu orang tuamu juga. Ini demi masa depan kita, Mei." Maya terdiam. Hatinya terguncang. Ia tak pernah membayangkan harus pergi jauh, meninggalkan keluarganya, suaminya, demi uang. Tapi di sudut hatinya, ia tahu, kehidupan mereka tidak akan berubah jika terus seperti ini. Malam itu, Maya duduk memeluk lutut di teras rumah, memandangi langit gelap tanpa bintang. Ia mendengar suara ibunya dari dalam rumah, batuk kecil yang sudah lama tak kunjung sembuh. Lalu ia menatap ke arah rumah adiknya, yang baru saja melahirkan dan butuh banyak biaya. Ia menutup mata, lalu menghela napas panjang. Maya, dalam hati, kalau ini satu-satunya cara agar keluarga kita keluar dari kemiskinan, aku akan lakukan. 2 bulan kemudian. Bandara Soekarno-Hatta pagi itu tampak sibuk. Maya berdiri di antara para calon TKW lainnya yang mengenakan jaket seragam dari agen penyalur. Ia memeluk ibu dan bapaknya dengan erat, menahan tangis sekuat tenaga. "Ibu, hati-hati ya, Nak, jangan terlalu percaya sama orang. Jaga dirimu baik-baik di sana. Bapak, kalau kamu sudah capek dan berat, pulang saja. Uang bisa dicari lagi. Kamu anak kami satu-satunya yang berani sampai sejauh ini." Maya berusaha tersenyum. "Doakan Maya, Pak, Bu. Maya nggak akan lama. 3 tahun aja, nanti Maya pulang dan kita bisa buka warung." Ia menatap Jaka.
Suaminya tampak tenang, bahkan tersenyum. Tapi Maya menangkap kilat aneh di matanya. Entah itu kecemasan, atau sesuatu yang lain. Jaka, aku janji Mei. Aku jaga rumah. Aku tunggu kamu. Kita pasti berhasil bareng-bareng. Maya memeluknya erat. Ada rasa tak rela, ada rindu yang bahkan belum dimulai, tapi ia paksa dirinya percaya. Pesawat pun lepas landas, dan Maya memulai perjalanan barunya, seorang diri. Setelah menempuh penerbangan panjang, Maya tiba di sebuah negara di Timur Tengah. Udara kering dan panas langsung menyambutnya. Dari jendela mobil penjemput, ia melihat gedung-gedung tinggi, padang pasir, dan kehidupan yang sangat berbeda dari kampung halamannya. Majikannya seorang wanita paruh baya yang tampak galak dan tegas. Maya ditempatkan sebagai pembantu rumah tangga, bertugas mengurus rumah besar dengan 3 anak dan seorang suami yang hampir tak pernah berbicara padanya. Hari-hari Maya dipenuhi dengan pekerjaan yang berat. Mencuci, menyetrika, membersihkan rumah, memasak makanan yang asing baginya, serta bangun sebelum subuh dan tidur larut malam. Ia jarang keluar rumah, tidak punya teman, dan hanya bisa menangis diam-diam saat malam tiba. Namun, Maya tetap bertahan. Setiap bulan, ia mengirimkan uang kepada Jaka. Ia mencatat setiap transfer dengan cermat. Sebagian untuk membangun rumah impian mereka, sebagian untuk membuka warung kelak, sebagian lagi untuk keperluan keluarganya. Maya menulis di buku catatan. Bulan 1, kirim 5 juta rupiah untuk Jaka. Bulan 2, 6 juta rupiah, katanya buat beli tanah samping rumah. Bulan 3, 7 juta rupiah, Jaka bilang mau renovasi dapur. Walau lelah dan sering menangis, Maya menghibur diri dengan membayangkan masa depan. Ia membayangkan rumah kecil di kampung dengan taman mungil di depannya. Ia dan Jaka duduk di teras, tertawa bersama, membuka warung sembako kecil, dan hidup bahagia bersama anak-anak mereka kelak. Setiap telepon dengan Jaka menjadi semacam pengobat rindu, meski perlahan mulai terasa hambar. Maya ditelepon, "Mas, aku kangen, kamu sehat kan? Gimana kabar rumah?" Jaka, "Iya sehat. Aku sibuk. Nanti aku telepon lagi ya. Assalamualaikum." Telepon terputus begitu saja. Maya menatap layar ponsel, mencoba menepis perasaan aneh di dadanya. Ia menggenggam catatan pengiriman uang erat-erat dan bergumam. "Maya, pelan, mungkin Mas Jaka lagi capek, aku harus kuat. Ini semua demi masa depan kita." Tapi tak ada yang tahu bahwa di balik keputusannya menjadi TKW, kisah pahit telah menanti untuk merobek seluruh harapannya. Hari-hari di negeri orang terasa begitu panjang dan melelahkan bagi Maya. Dari matahari terbit hingga jauh malam, ia terus bekerja tanpa henti. Pagi dimulai dengan menyiapkan sarapan, menyapu dan mengepel seluruh rumah, mencuci pakaian segunung, dan merawat anak-anak majikan yang sering rewel. Belum lagi sang majikan perempuan yang kerap membentak, bahkan untuk kesalahan kecil. "Majikan, kenapa lantai masih lengket begini? Sudah kubilang, pakai cairan pembersih yang ini, bukan yang itu. Kamu dengar atau tidak?" Maya hanya bisa menunduk. Ia menahan air mata yang sudah menggenang, memaksa senyum agar tidak terlihat lemah. "Maya, dalam hati, aku tidak boleh menangis. Ini semua demi masa depan. Demi rumah impian bersama Jaka." Malam hari, saat semua tertidur, Maya baru punya waktu untuk dirinya sendiri. Di kamar kecilnya, ia duduk di lantai dan membuka buku catatan. Ia menulis jumlah uang yang sudah dikirimkan bulan ini, 6.500.000 rupiah. Ia membayangkan Jaka yang tersenyum di kampung sana, membangun rumah dengan tembok kokoh dan atap seng baru. Namun yang ada hanyalah layar ponsel yang semakin jarang menyala. Pesan dari Jaka mulai jarang dibalas. Telepon semakin singkat. Suara Jaka terdengar dingin, datar, dan sering tergesa-gesa. "Maya, ditelepon, Mas, aku kirim lagi ya minggu depan. Kamu masih simpan uangnya kan?" Jaka, iya, simpan.
Aku sibuk, Mei. Lain kali aja ngobrolnya. Setelah telepon ditutup, Maya menggigit bibir menahan air mata. Bukan hanya rasa capek yang menggerogotinya, tapi juga kesepian dan rasa tidak tenang. Setiap malam, Maya memeluk guling kecilnya, memandangi foto pernikahannya yang mulai lusuh, dan berdoa sambil berbisik. Ya Allah, lindungi aku. Lindungi keluarga di sana. Jangan biarkan semua ini sia-sia. Hari demi hari, minggu demi minggu, Maya terus bertahan. Bahkan saat telapak tangannya mulai mengelupas karena deterjen, saat tubuhnya demam tapi tetap harus bekerja, saat hatinya mulai merasa asing dengan suara suaminya sendiri. Ia tetap bertahan. Karena Maya percaya, cinta dan perjuangan tak akan mengkhianati. Tapi ia belum tahu bahwa jauh di tanah air, pengkhianatan tengah tumbuh diam-diam, dari orang yang paling ia percaya. Hari-hari Maya di negeri orang bukanlah kisah manis seperti cerita-cerita yang ia dengar di kampung. Sebaliknya, setiap pagi baginya adalah awal dari perjuangan yang melelahkan, secara fisik, mental, dan batin. Majikannya, Noura, adalah seorang wanita paruh baya keturunan Timur Tengah yang memiliki 3 anak dan suami yang sibuk bekerja di luar kota. Rumahnya besar, bertingkat 3, dengan interior mewah, tetapi sepi dari kehangatan. Maya harus bekerja dari pukul 4 pagi hingga jam 11 malam. Tidak ada hari libur. Kadang, ia harus bangun tengah malam ketika si bungsu menangis, atau ketika majikannya ingin air hangat. Ia tak pernah benar-benar tidur nyenyak. Salah satu anak majikannya, Lina, anak perempuan usia 5 tahun, seringkali memukul Maya jika permintaannya tidak dituruti. Lina, aku nggak mau makan ini. Ganti. Maya, berjongkok lembut, sayang, ini makanan kesukaanmu kemarin. Lina, tidak. Melempar piring ke lantai. Maya hanya bisa menarik napas panjang, memunguti pecahan piring, dan mencoba tersenyum. Ia tidak bisa marah. Di tempat ini, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Bahkan teman seagennya pernah dipulangkan paksa hanya karena dianggap membantah perintah. Di tengah semua tekanan itu, satu-satunya penghibur Maya adalah waktu istirahatnya yang singkat. Di dalam kamar sempit berukuran 2 meter kali 2 meter tanpa jendela, Maya sering duduk termenung, menatap dinding kosong, atau menulis di buku catatannya. Buku itu berisi harapan. Setiap halaman ditulis dengan rapi. Tanggal kirim uang, jumlahnya, tujuan penggunaan. Semua tentang impian. Rumah sederhana bercat putih. Warung kelontong di halaman depan. Mungkin anak 1, 2, dan suami yang setia. Tapi semakin hari, bayangan itu semakin kabur. 4 bulan berlalu. Komunikasi dengan Jaka makin jarang. Kadang seminggu sekali. Kadang 2 minggu sekali. Bahkan saat Maya mengirimkan uang lebih besar karena majikannya memberi bonus Ramadan, Jaka hanya membalas singkat. Jaka, oke, udah kuterima. Tanpa ucapan terima kasih. Tanpa cerita. Tanpa sapaan hangat seperti dulu. Maya mulai gelisah. Setiap kali menelepon, yang menjawab cepat-cepat, kadang malah dimatikan sepihak. Maya, Mas, kenapa kamu terdengar beda sekarang? Kamu nggak cerita apa-apa lagi. Kamu sehat kan? Rumah udah direnovasi? Tanah udah dibeli? Jaka, Mei, aku sibuk. Jangan tanya terus. Aku bukan pengangguran. Aku kerja juga. Maya terdiam. Suara di seberang sana terdengar seperti pria asing, bukan suaminya. Namun ia mencoba menenangkan diri. Ia membisikkan doa setiap malam agar semua baik-baik saja. Waktu terus berjalan. Setiap minggu, Maya menyaksikan teman-teman sesama TKW yang baru datang atau yang pulang ke Indonesia. Beberapa membawa cerita bahagia, ada yang sedih karena orang tua mereka meninggal saat mereka di luar negeri. Ada juga yang patah hati karena suaminya selingkuh. Maya diam-diam takut.
Ia mendengar banyak cerita tentang suami yang berubah setelah istrinya bekerja di luar negeri. Tapi Maya menolak berpikir negatif. Maya menulis di buku. Aku percaya Jaka. Dia cinta padaku. Aku di sini untuk kami. Namun, dari balik rasa percaya itu, ia tahu ada sesuatu yang mulai retak. Malam penuh tangis. Suatu malam, Maya mendengar suara azan dari ponsel. Ia membuka aplikasi dan membaca pesan dari adiknya di kampung. Adik, Kak, kamu udah dikabarin belum sama Mas Jaka? Katanya dia sekarang sering ke rumah janda anak dua itu, yang dulu kerja di warung Burini. Maya membeku. Pesan itu dibacanya berkali-kali, jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba menelepon Jaka malam itu juga, tapi tak diangkat. Keesokan harinya, ia menelepon lagi. Baru setelah 3 hari, Jaka menjawab. Maya, Mas, aku dengar kabar dari kampung, katanya kamu sering ke rumah perempuan itu bener enggak? Jaka, suara dingin. Ah, kamu dengar dari siapa sih? Nggak usah percaya omongan orang. Kamu tuh kerja aja yang bener, jangan banyak curiga. Maya, tapi aku istrimu, Mas. Aku cuma ingin tahu, kamu setia kan? Aku di sini demi kita, demi masa depan kita. Jaka, meninggikan suara, udah cukup. Aku males debat. Aku capek. Telepon terputus. Maya menangis sepanjang malam. Tangis yang tertahan selama berbulan-bulan akhirnya tumpah juga. Di kamar kecil yang pengap itu, ia merasa sepi, ditinggalkan, dan tidak berharga. Namun ia bertahan. Meski hatinya mulai retak, tubuhnya lelah, dan pikirannya kalut, Maya tetap menjalani harinya. Setiap kali ia merasa ingin menyerah, ia akan membuka catatannya, membaca kembali impian-impian yang ia tulis. Ia memejamkan mata dan membayangkan pelukan ibunya. Ia memikirkan adik-adiknya. Ia menguatkan diri. Maya, dalam hati. Aku tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Tidak sekarang. Tidak sebelum mimpi ini terwujud. Namun, Maya tak tahu bahwa badai sesungguhnya baru akan datang. Waktu terus berjalan. Maya telah melewati lebih dari 1 tahun di negeri orang. Hari-harinya masih sama, penuh kerja keras, air mata yang tak terlihat, dan harapan yang ia sematkan dalam doa setiap malam. Namun akhir-akhir ini, harapan itu mulai memudar. Semakin hari, rasa rindu dan kekhawatirannya terhadap Jaka, suaminya, semakin kuat. Telepon makin jarang. Bahkan pesan singkatnya sering dibaca tapi tak dibalas. Jika dibalas pun, isinya hanya 1-2 kata. Jaka, lagi sibuk. Jaka, nanti aja. Jaka, udah makan belum? Sekilas tampak biasa, tapi Maya bisa merasakan perbedaannya. Suaminya dulu, pria yang dulu menangis saat mengantarnya ke bandara, kini terasa jauh dan asing. Ada ruang kosong yang tidak bisa ia isi, meski dengan cinta dan uang yang terus ia kirimkan. Maya mulai menyimpan pertanyaan di dalam hati. Pertanyaan yang tak ingin ia akui kebenarannya. Maya, dalam hati, Mas Jaka berubah kenapa? Benih curiga yang tumbuh diam-diam. Suatu hari, saat jam istirahat siang, Maya berhasil menelepon adik iparnya, Lia, adik perempuan Jaka. Percakapan itu awalnya biasa saja. Tapi ketika Maya mulai menanyakan keadaan rumah, nada suara Lia terdengar ragu. Maya, Lia, rumah kita gimana? Mas Jaka udah pasang keramik seperti rencana belum? Lia, diam sejenak, iya kak. Tapi kak Maya, ini kakak jangan marah ya. Maya, kenapa Lia? Ada apa? Lia akhirnya membuka suara pelan, seakan takut salah bicara. Lia, beberapa waktu ini Mas Jaka sering ke rumah Bu Narti, janda yang tinggal di ujung kampung. Orang-orang sih pada ngomongin, tapi aku nggak tahu pasti kak. Maaf ya, aku nggak berani tanya langsung ke Mas Jaka. Jantung Maya serasa berhenti berdetak.
Nama Bu Narti bukanlah nama asing. Itu nama wanita yang sudah lama menjanda, punya 2 anak, dan dikenal genit oleh warga kampung. Maya, berbisik Bu Narti. Tangannya gemetar, napasnya sesak. Ia menatap layar ponsel yang tak lagi bergerak. Matanya mulai berkaca-kaca. Namun Maya bukan tipe wanita yang langsung menuduh. Ia mencoba meredam emosinya. Mungkin semua hanya salah paham. Mungkin Jaka hanya membantu Bu Narti, atau sekadar singgah sebentar. Ya mungkin. Tapi hati kecilnya tak percaya. Sinyal yang semakin buruk. 2 minggu kemudian, Maya mencoba menelepon Jaka. Tapi tak diangkat. 3 kali, 4 kali. Baru setelah hari kelima, panggilannya diterima. Jaka, kenapa sih telepon terus? Aku sibuk, Mei. Maya, suara bergetar. Mas, aku cuma mau dengar kabar Mas. Aku rindu. Kamu udah makan? Jaka, iya udah. Jangan ganggu dulu. Aku ada kerjaan. Klik. Telepon terputus. Maya terduduk di lantai kamar. Ia tak tahu harus merasa apa. Marah? Sedih? Atau kecewa? Mungkin semuanya bercampur jadi satu. Beberapa hari setelah itu, seorang tetangga lama mengirimkan pesan singkat lewat WhatsApp. Tetangga, Mei, maaf aku nggak tahu harus bilang atau nggak. Tapi aku lihat Jaka beberapa kali jalan sama Bu Narti. Bahkan katanya udah sering nginap di rumahnya. Maya membeku. Matanya tak berkedip memandangi layar. Hatinya seperti diremuk dari dalam. Tangannya gemetar. Ia tak tahu lagi harus percaya siapa. Sinyal batin seorang istri. Beberapa malam kemudian, Maya mencoba lagi menelepon Jaka. Kali ini suaranya tidak lagi lembut. Ia butuh jawaban. Maya, Mas, tolong jawab jujur. Kamu ada hubungan sama Bu Narti? Jaka, diam beberapa detik. Kamu percaya omongan tetangga lebih dari aku? Ya udah, kalau kamu nggak percaya, buat apa kita lanjut begini? Maya, aku kerja mati-matian di sini, Mas. Aku tidur 3 jam sehari. Semua uang kukirim buat kita. Tapi kamu malah dekat sama perempuan lain? Jaka, ketus. Ya mungkin kamu enak dapat duit banyak di sana, tapi aku di sini sendirian. Nggak ada yang nemenin, nggak ada yang ngurus. Maya, aku ngorbanin semuanya demi kamu. Aku bukan main-main, Mas. Jaka, sudahlah Mei. Aku capek. Jangan hubungi aku lagi. Klik. Kali ini bukan hanya suara yang terputus. Tapi hubungan, kepercayaan, dan semua harapan yang Maya simpan selama ini, seakan ikut hancur. Doa di tengah luka. Malam itu, Maya menangis seperti anak kecil. Tangis yang tak terbendung. Tangis perempuan yang sudah terlalu lama menyimpan luka. Maya, terseduh, ya Allah, kalau memang aku harus kehilangan, jangan biarkan aku kehilangan diriku sendiri. Ia sujud lama sekali di atas sajadah lusuh. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia tak tahu bagaimana kelanjutan hidupnya, tapi satu yang pasti, cintanya tak lagi mendapat tempat. Namun di antara luka yang terbuka itu, sebuah tekad baru mulai tumbuh pelan-pelan. Maya tahu, pengkhianatan ini bukan akhir dari segalanya. Ini, mungkin awal dari perubahan yang lebih besar. Pesawat dari Timur Tengah itu mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada subuh yang sunyi. Lampu-lampu di landasan masih menyala redup, menyambut para penumpang yang baru saja kembali ke tanah air. Di antara mereka, Maya berjalan perlahan sambil menyeret koper tuanya. Wajahnya lelah, tubuhnya ringkih, tapi matanya menyimpan semangat kecil yang belum mati. 3 tahun. 3 tahun penuh keringat, air mata, dan kerinduan. Kini, ia pulang. Dengan tabungan puluhan juta dan harapan yang tersisa. Maya, dalam hati. Semoga Mas Jaka masih bisa berubah. Semoga semua hanya salah paham. Saat keluar dari terminal,
tak ada yang menjemputnya. Tak Jaka, tak adik iparnya, tak siapapun. Hanya suara sopir taksi dan hiruk-pikuk bandara yang menyambutnya. Ia mencoba menghubungi Jaka, tapi tidak diangkat. Dengan berat hati, Maya memilih naik bus ke kampung halamannya. Perjalanan 5 jam itu terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Di kepalanya, ratusan pertanyaan muncul. Apa yang akan ia temukan? Akankah ia disambut? Ataukah diabaikan? Sampai di rumah yang tak lagi sama. Ketika Maya turun di depan gang rumahnya, hari sudah mulai siang. Anak-anak kecil bermain di pinggir jalan. Beberapa ibu-ibu sedang menjemur pakaian. Tapi tidak satu pun dari mereka yang menyapanya seperti dulu. Mereka hanya memandang sekilas, lalu berbisik-bisik. Ibu tetangga satu, itu Maya ya, yang katanya ditinggal kawin suaminya? Ibu tetangga dua, iya, baru pulangnya? Katanya Jaka nikah pakai duit dia sendiri. Miris ya? Maya pura-pura tak mendengar. Ia melanjutkan langkahnya dengan kepala tegak, meski hatinya mulai hancur sedikit demi sedikit. Saat tiba di depan rumah, ia tercekat. Pagar rumah sudah berganti. Terasnya dibeton rapi. Bahkan ada tanaman hias di depan rumah, persis seperti yang pernah ia impikan. Tapi semua itu terasa asing. Dan di depan pintu, tampak seorang perempuan lain sedang menyapu. Wanita muda, rambutnya lurus panjang, mengenakan daster warna merah muda. Di tangannya menggendong anak kecil. Maya membeku. Maya, permisi, ini rumah Pak Jaka? Perempuan itu menoleh, lalu mendelik seolah heran. Wanita, iya betul. Kamu siapa ya? Hati Maya remuk. Ia menelan ludah, mencoba tetap tenang. Maya, saya istrinya. Saya Maya. Wanita itu tersenyum miring, lalu berseru ke dalam rumah. Wanita, Mas Jaka. Nih, istri lamamu pulang. Tak lama kemudian, Jaka muncul dari dalam rumah. Ia tampak lebih gemuk, kulitnya lebih gelap, dan matanya tak menyiratkan sedikit pun rasa bersalah. Jaka, kamu udah pulang? Maya, suara bergetar. Mas, ini maksudnya apa? Siapa dia? Jaka menarik napas panjang, lalu menjawab datar. Jaka, ini istriku sekarang. Kami nikah 2 tahun lalu. Aku pikir kamu nggak akan pulang. Kamu juga sibuk kerja, nggak sempat urus aku di sini. Maya tak mampu berkata-kata. Darahnya berdesir. Tangannya gemetar. Dunia seperti runtuh dalam satu kalimat. Nafasnya tersengal. Tapi belum selesai sampai di situ. Maya, uang yang kukirim, itu semua kemana, Mas? Jaka, mengangkat bahu. Ya aku pakai untuk renovasi rumah, dan, ya buat biaya nikah juga. Dunia Maya benar-benar hancur. Resepsi yang menusuk. Ternyata keesokan harinya adalah hari syukuran ulang tahun anak Jaka dari istri barunya. Diundanglah orang-orang kampung. Maya, yang masih belum tahu harus tinggal di mana, berdiri di ujung jalan melihat panggung hajatan yang dihias meriah. Orang-orang bersenda gurau, makan tumpeng, berdendang dangdut. Tak satu pun tahu bahwa panggung itu dibangun dari jerih payah wanita yang kini berdiri sendiri, membawa koper, menahan air mata yang hampir tumpah. Tak tahan, Maya melangkah masuk ke tengah kerumunan. Semua mata menoleh. Musik berhenti. Suara MC terputus. Maya berteriak. Ini semua uang siapa? Siapa yang banting tulang buat pesta ini? Kaget. Hening. Lalu riuh bisik-bisik mulai terdengar. Maya menangis. 3 tahun aku jadi TKW. Aku kirim uang tiap bulan buat suami yang katanya setia. Ini balasannya? Jaka berdiri kaku. Istri barunya membawanya ke dalam rumah. Keluarga Jaka mendekati Maya, tapi bukannya membela. Mereka malah menyalahkan. Ibu mertua, kamu itu perempuan. Harusnya nurut.
Jaka kesepian, kamu tinggal pergi. Adik ipar, udah, bikin malu aja nangis-nangis di sini. Maya terdorong secara halus, diusir dari panggung yang dibangunnya sendiri. Panggung kehidupan yang dulu ia kira akan jadi tempat ia dan suaminya menari bersama. Tapi kini, panggung itu hancur. Roboh dalam sekejap. Pergi dalam diam. Maya menginap di rumah orang tuanya malam itu. Ia tak bisa tidur. Matanya bengkak, hatinya compang-camping. Tapi ia bertekad. Ia tak akan menengok ke belakang lagi. Paginya, Maya berdiri di depan cermin kecil. Wajahnya kusut, tapi ada secercah api di matanya. Maya, dalam hati. Kalau semua ini belum akhir hidupku, maka aku akan pastikan ini awal kebangkitanku. Pagi itu, langit mendung seperti menyesuaikan hati Maya yang sedang gelap gulita. Di balik tirai tipis jendela kamar rumah orang tuanya, Maya memperhatikan kesibukan dari kejauhan. Orang-orang berlalu lalang di jalan menuju rumah Jaka. Rumah yang dulu miliknya juga. Rumah yang dibangun dari keringat dan air mata yang ia teteskan jauh di negeri orang. Hari ini suaminya, atau lebih tepatnya mantan suaminya, mengadakan resepsi ulang tahun anak dari istri barunya. Namun semua orang tahu, pesta itu adalah cara keluarga Jaka menunjukkan kemenangan mereka. Mereka ingin menunjukkan pada seluruh kampung bahwa mereka baik-baik saja, seolah-olah tidak pernah menginjak-injak harga diri seorang perempuan bernama Maya. Namun Maya tidak akan diam lagi. Badai dalam diam. Maya duduk di ruang tamu dengan pakaian sederhana. Baju kurung warna biru tua yang dulu ia beli sebelum berangkat ke Timur Tengah, kini terasa sempit di dadanya. Bukan karena ukuran, tapi karena napasnya terasa berat. Di tangannya, ia menggenggam amplop berisi bukti transfer uang yang selama ini ia kirimkan ke rekening Jaka. Rapi. Lengkap. Disusun berdasarkan tanggal. Ibu Maya, kamu yakin mau ke sana, nah? Kamu nggak harus loh. Biar orang lihat sendiri siapa yang salah. Maya, menunduk pelan, aku harus datang, Bu. Ini bukan tentang marah. Ini tentang harga diriku sebagai perempuan. Ayahnya tak banyak bicara, hanya menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu mengangguk. Doa tanpa suara mengiringi langkah Maya. Panggung dari dusta. Di rumah Jaka, musik dangdut sudah menggelegar. Tenda besar membentang menutupi halaman depan. Hiasan balon dan bunga plastik menghiasi sisi kiri kanan panggung kecil di mana sang MC sedang menghibur tamu. Istri Jaka duduk di kursi pelaminan seperti ratu, mengenakan kebaya merah terang, memangku anak kecil yang hari itu berulang tahun. Maya muncul di tengah keramaian. Langkahnya pelan, tapi pasti. Satu persatu mata menoleh. Musik mulai melambat. Bisik-bisik terdengar. Seolah waktu berhenti sejenak. MC berbisik ke kru, itu siapa? Loh, itu bukan istrinya Jaka yang dulu ya? Maya terus berjalan. Kakinya gemetar, tapi ia menahannya. Ia naik ke panggung tanpa diundang. Jaka yang sedang berdiri di samping istri barunya tampak kaget, wajahnya pucat. Ibu Jaka berdiri dari kursinya. Ketegangan pun memuncak. Maya, permisi. Suara Maya lembut, tapi mengiris seperti pisau. Maya, saya hanya ingin bicara sebentar. Hanya 5 menit. Bukan untuk mengganggu pesta ini, tapi untuk memberi kejelasan kepada semua yang hadir. Orang-orang menatap, sebagian merekam dengan ponsel mereka. Maya berdiri di tengah panggung, menghadap para tamu. Maya. Nama saya Maya. Saya adalah istri pertama dari Jaka. Saya pergi ke luar negeri, menjadi TKW di Timur Tengah, selama 3 tahun, meninggalkan keluarga, orang tua, dan suami saya, demi membangun rumah ini. Demi kehidupan yang lebih baik. Ia mengangkat satu bundel amplop di tangannya, bukti transfer. Maya. Setiap bulan saya kirim uang, rata-rata 6-8 juta rupiah.
Totalnya, lebih dari 200 juta. Dan semua uang itu, saya kirimkan ke rekening suami saya, orang yang berdiri di depan kalian hari ini. Maya. Tapi apa balasannya? Saat saya pulang, saya tidak disambut. Tidak diantar jemput. Tidak dipeluk. Tidak diberi kabar. Suasana hening. Bahkan suara kipas tenda terdengar jelas. Beberapa tamu mulai menunduk. Maya. Saya malah melihat rumah yang saya bangun, dipakai untuk wanita lain. Dipakai untuk menikah dengan perempuan ini. Ia menunjuk ke istri baru Jaka, yang kini mulai memeluk anaknya dengan gugup. Maya. Uang itu, uang yang saya kirim dengan tangan luka, dengan tubuh lelah, dengan rindu yang saya tahan bertahun-tahun, dipakai untuk menikah lagi. Tanpa izin. Tanpa kabar. Tanpa rasa malu. Jaka akhirnya angkat bicara, berusaha menahan malu. Jaka, sudahlah Maya. Kamu nggak tahu apa-apa. Aku cuma nikah karena kamu ninggalin aku terlalu lama. Maya, mata berkaca-kaca. Aku ninggalin kamu untuk kita. Untuk masa depan kita. Bukan untuk kamu hianati. Maya menatap ke tamu. Hari ini, saya datang bukan untuk mengemis cinta. Bukan untuk meminta maaf. Tapi untuk menunjukkan pada semua orang, bahwa perempuan tidak selamanya harus diam. Saya pulang untuk mengambil kembali harga diri saya. Lalu Maya membuka tas kecilnya dan melemparkan bukti transfer ke lantai panggung. Maya. Kalau kalian butuh bukti siapa yang membangun rumah ini, ambil itu. Baca satu persatu. Suara para tamu mulai terdengar. Beberapa berkata pelan, kok tega banget ya, kasihan Maya, ini benar-benar keterlaluan. Ibu mertua, menyela, sudahlah, bikin malu keluarga saja kamu. Maya berdiri tegak. Malu? Harusnya kalian malu karena tega mengambil hasil keringat orang tanpa rasa bersalah. Aku mungkin bukan siapa-siapa. Tapi hari ini, aku pulang, sebagai perempuan yang tidak akan diinjak-injak lagi. Maya turun dari panggung. Langkahnya tegap. Kepalanya tegak. Ia berjalan di antara kerumunan yang kini terdiam, tak satu pun berani menatap matanya. Beberapa ibu-ibu menyeka air mata. Seorang bapak tua menepuk pundaknya perlahan saat ia lewat. Pulang sebagai pemenang. Maya kembali ke rumah orang tuanya sore itu. Ia tidak menangis. Tidak lagi. Ia duduk di teras, menatap langit sore. Cahaya jingga menyapu wajahnya. Ibunya duduk di samping, menggenggam tangannya. Ibu, kamu kuat, nak. Ibu bangga sama kamu. Maya, aku pulang bukan dengan kemenangan, Bu, tapi dengan kejujuran. Ibu, itu lebih dari cukup. Malam itu, Maya membuka kembali buku catatannya. Tapi kali ini, ia menulis halaman baru. Hari ini aku berdiri untuk diriku sendiri. Untuk semua perempuan yang pernah dihancurkan, tapi memilih bangkit. Hujan deras mengguyur malam itu. Langit seperti ikut menangis bersama hati Maya yang hancur berkeping-keping. Air hujan menari di atap rumah orang tuanya, menenggelamkan dunia dalam suara gemuruh yang konstan. Di balik tirai jendela, Maya duduk sendirian. Punggungnya membungkuk, matanya sembab, dan wajahnya tampak jauh lebih tua dari usianya. Sudah seminggu berlalu sejak kejadian di panggung itu. Tapi rasanya seperti baru kemarin semua itu meledak. Maya masih mengingat jelas tatapan sinis keluarga Jaka, bisik-bisik tetangga, dan terutama, tatapan kosong dari lelaki yang dulu ia cintai. Maya, dalam hati. Kenapa? Kenapa semua ini terjadi padaku? Apa salahku? Ia bertanya-tanya setiap hari. Tapi tak pernah ada jawaban yang memuaskan hatinya. Yang ada hanya rasa sesak yang terus menghimpit dadanya. Dihina, dicaci, ditikam dari belakang. Tak lama setelah kejadian itu, Maya mulai merasakan dampaknya.
beberapa orang mulai menjauhinya. Bukan karena mereka benci, tapi karena takut ikut terseret dalam drama keluarga yang memalukan. Orang-orang di kampung lebih memilih diam. Bahkan sebagian malah menuding Maya sebagai perempuan yang terlalu mandiri, yang melupakan kodrat sebagai istri. Ibu-ibu tetangga. Makanya perempuan jangan jauh-jauh dari suami. Nanti ya gitu. Dia juga sih, ninggalin suaminya sampai 3 tahun. Wajar kalau Jaka cari yang baru. Maya hanya bisa mendengar. Menyerap semuanya. Tak lagi mampu membela diri. Suaranya sudah habis. Tenaganya kering. Dan hatinya kosong. Pelarian dalam gelap. Setiap malam, Maya sulit tidur. Ia mulai kehilangan nafsu makan. Badannya menurun drastis. Ibunya memaksanya makan, tapi seringkali Maya hanya menatap piring tanpa menyentuhnya. Hari-harinya dilalui dengan tatapan kosong ke arah langit. Kadang menangis tanpa suara. Kadang hanya diam menatap lantai. Sampai pada suatu malam, Maya berjalan sendirian ke sungai kecil di ujung desa. Ia berdiri di atas jembatan bambu, memandangi aliran air yang tenang di bawah sana. Hujan rintik-rintik menetes di wajahnya. Di tangannya, ia menggenggam foto pernikahannya yang lusuh, yang sejak dulu selalu ia simpan. Ia melihat foto itu sekali lagi, lalu menggenggamnya erat. Maya berbisik. Kalau aku hilang, apa ada yang peduli? Maya melangkah satu kaki ke tepi jembatan. Kalau aku pergi, mungkin sakit ini berhenti. Air sungai mengalir tenang, seperti mengundang. Satu langkah lagi, dan semuanya bisa berakhir. Namun di detik itu juga, suara dari masa kecil. Suara lembut dari masa lalu melintas di kepalanya. Suara ibunya. Maya kecil nggak boleh nyerah, ya? Kamu itu anak kuat. Ibu yakin kamu bisa jadi orang hebat suatu hari nanti. Maya terdiam. Air mata mengalir lebih deras dari hujan yang turun. Tangannya yang gemetar kembali menarik kakinya dari tepi jembatan. Ia terduduk di atas jembatan yang basah, menggenggam foto yang kini lecek dan basah, sambil menangis sejadi-jadinya. Maya, aku nggak boleh kalah. Aku nggak boleh kalah. Sebuah pelukan yang menyelamatkan. Pagi itu, ibunya menemukan Maya tertidur di ruang tamu. Rambutnya basah kuyup, bajunya lembab, dan matanya bengkak. Ibu Maya, ya Allah, nak, kamu dari mana? Kamu kenapa? Maya tak menjawab. Ia hanya menangis dalam pelukan ibunya. Tangis yang bukan sekadar sakit, tapi juga penyesalan, ketakutan, dan kehilangan arah. Maya, Bu? Maya capek. Maya nggak tahu harus kemana. Sang ibu hanya memeluknya lebih erat, mengusap rambutnya seperti saat Maya masih kecil. Ibu, kalau kamu capek, istirahatlah di sini. Ibu dan bapak akan selalu ada buat kamu. Kamu nggak sendiri, nak. Kalimat itu menyelamatkan Maya. Pelan-pelan, ia mulai merasa hidupnya masih berarti. Masih ada orang yang mencintainya tanpa syarat. Masih ada alasan untuk tetap berdiri. Benih kebangkitan. Hari-hari berikutnya, Maya mulai berjalan keluar rumah. Tidak jauh, hanya ke halaman belakang, membantu ibunya menyiram tanaman. Lalu perlahan, ia mulai ikut memasak. Sesekali ikut ke pasar. Bahkan ayahnya pernah mengajak Maya duduk di warung kopi, hanya untuk menemaninya ngobrol. Mereka tidak pernah menuntut Maya harus kuat. Tapi mereka juga tidak membiarkan Maya terus terpuruk. Dan dari situlah, kebangkitan kecil mulai tumbuh. Surat yang tidak akan pernah dikirim. Suatu malam, Maya menulis sebuah surat. Surat untuk Jaka. Ia menulisnya bukan untuk dikirim, tapi untuk meluapkan semuanya. Mas Jaka, terima kasih telah menghancurkan aku. Karena dari kehancuran ini, aku akhirnya mengenal diriku sendiri. Aku sadar, aku bukan wanita lemah. Aku bukan istri yang gagal.
Aku adalah perempuan yang pernah mencintai dengan tulus, dan kini memutuskan untuk mencintai dirinya sendiri. Maya melipat surat itu, menyimpannya dalam kotak kecil bersama foto pernikahan yang kini sudah kering. Ia tersenyum tipis. Maya, aku belum sembuh, tapi aku siap untuk hidup lagi. Setelah hari-hari panjang yang dilalui dengan luka dan keheningan, pagi itu terasa berbeda. Matahari muncul perlahan dari balik bukit kecil di belakang rumah orang tua Maya. Sinar jingganya menyapu halaman rumah, menghangatkan udara dan menyentuh wajah Maya yang sedang duduk di tangga teras. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia membuka matanya sambil menatap langit dengan lebih tenang. Ibunya datang dari dapur membawa sepiring nasi dan tempe goreng. Ibu, sarapan dulu, nak. Ibu masakin yang kamu suka. Maya tersenyum samar, menerima piring itu dengan dua tangan. Bukan karena lapar, tapi karena rasa terima kasih yang tak bisa diucapkan lewat kata. Maya, makasih, Bu. Itu pertama kalinya ia mengucapkan kata terima kasih sejak kepulangannya. Ibunya tertegun, lalu duduk di sebelah Maya, memandangi langit bersama-sama. Ibu, dulu waktu kecil, kamu kalau jatuh pasti langsung berdiri lagi. Luka di lutut nggak bikin kamu berhenti main, malah lari lebih kencang. Maya, sekarang lukanya di hati, Bu. Susah disembuhkan. Ibu, tersenyum lembut, tapi nggak mustahil kan? Ayah mulai bicara. Ayah Maya bukan tipe lelaki yang banyak bicara. Tapi pagi itu, ia duduk bersama mereka sambil menyesap teh hangat. Sorot matanya tidak menekan, tapi menenangkan. Ayah, Bapak tahu kamu kecewa, Maya. Tapi kamu bukan orang yang kalah. Orang yang kalah itu yang nyerah. Kamu masih di sini, masih bisa senyum, itu tandanya kamu menang. Maya, tapi semua orang bicara buruk tentang aku, Pak. Ayah, biarin aja. Mulut orang nggak bisa kita tutup. Tapi telinga kita bisa kita jaga. Kalimat itu menghantam Maya dengan lembut, seperti angin yang meniup debu di jendela hatinya. Perlahan, ia merasa lebih ringan. Usaha kecil-kecilan. Beberapa hari setelah percakapan itu, ibunya mengajak Maya ke pasar. Mereka membeli bahan-bahan untuk membuat gorengan. Risoles, pastel, bakwan, dan tahu isi. Maya yang dulu hanya bisa melihat ibunya bekerja, kini mulai ikut membantu. Mereka menggoreng bersama di dapur sempit, tertawa saat adonan muncrat, dan merasa puas saat hasilnya mulai tampak rapi. Sore harinya, mereka titipkan gorengan ke warung dekat rumah. Ibu warung, wah, ini enak banget loh. Boleh titip terus tiap hari? Dari situ, Maya merasa jantungnya mulai berdetak lagi. Ia mulai menyiapkan catatan sederhana, bahan, harga, untung rugi. Aktivitas itu membuat pikirannya sibuk, tapi bukan karena beban, melainkan karena harapan baru yang perlahan tumbuh. Maya yang baru. Sebulan kemudian, Maya sudah terbiasa dengan rutinitas barunya. Bangun subuh, bantu ibu menyiapkan dagangan, lalu duduk di teras sambil membaca buku-buku motivasi yang dipinjamkan oleh seorang tetangganya yang baik hati. Suatu hari, saat sedang menyapu halaman, seorang tetangga yang dulu sering mencibir tiba-tiba menghampiri. Bu Sarti, Mei, aku lihat kamu sekarang lebih cerah ya? Maaf ya dulu aku ikut-ikutan ngomong gak enak, ternyata kamu lebih kuat dari yang kami kira. Maya hanya tersenyum. Maya, enggak apa-apa Bu. Yang penting saya sekarang udah enggak hidup dari luka. Ucapan itu bukan untuk membela diri, tapi sebagai tanda bahwa Maya sudah melepaskan. Tidak mudah, tapi perlahan ia mulai berdamai dengan masa lalunya. Pertemuan tak terduga. Beberapa minggu kemudian, Maya dan ibunya diundang ke pengajian ibu-ibu di balai desa. Di sana, Maya bertemu dengan seorang ibu yang baru pindah ke kampung. Mereka mengobrol dan ibu itu memperkenalkan anaknya, seorang duda mapan, pemilik toko bangunan dan gudang beras di kota sebelah. Ibu baru, anak saya dulu kerja di luar negeri juga.
Jadi kalau kamu ngobrol, pasti nyambung. Maya hanya tersenyum. Ia belum terlalu memikirkan perjodohan atau cinta baru. Tapi ketika perkenalan itu terjadi, entah mengapa, hatinya tidak menolak. Ia hanya merasa hangat. Bapak tersenyum lagi. Suatu malam, setelah semua dagangan habis dan dapur sudah bersih, ayah Maya duduk di depan rumah sambil menatap langit. Ayah, kamu udah jadi perempuan kuat, Mei? Bapak bangga. Maya belum berhasil, Pak. Ayah, tapi kamu sudah bangkit. Itu lebih penting. Maya menatap langit, lalu menatap ayahnya. Dan di detik itu, ia tahu, meskipun hatinya pernah dihancurkan, hidup memberinya keluarga yang akan selalu jadi tempat pulang. Langkah kecil menuju cahaya. Dari seorang istri yang dikhianati, Maya kini menjadi wanita yang berdiri di atas kakinya sendiri. Ia belum kaya, belum punya banyak. Tapi ia punya harga diri, cinta dari orang tua, dan secercah harapan bahwa masa depan masih bisa diperjuangkan. Dan cahaya itu, pertama kali muncul dari tempat yang paling sederhana. Dari tangan seorang ibu yang tetap memeluknya, dan dari suara ayah yang percaya padanya. Matahari pagi menyinari dapur kecil di rumah orang tua Maya. Di sana, Maya sedang membungkus gorengan sambil bersenandung kecil. Tangannya lincah, wajahnya mulai berseri, dan senyum itu, senyum yang dulu hilang, kini kembali menghiasi wajahnya. Sudah hampir 4 bulan sejak ia mulai berdagang bersama ibunya. Usahanya memang kecil, tapi cukup untuk membuatnya merasa hidup. Bahkan Maya kini sering membantu tetangga membuat desain label kemasan, belajar dari video online, dan ikut pengajian serta pelatihan UMKM tingkat desa. Siapa sangka, dari reruntuhan luka, Maya justru tumbuh menjadi perempuan yang semakin kuat dan produktif. Dan di tengah rutinitas sederhana itu, Tuhan diam-diam menyusun skenario baru. Tamu tak dikenal. Pagi itu, seperti biasa, Maya mengantar dagangannya ke warung Burina. Di sana sudah berdiri seorang pria bertubuh tinggi, berwajah tenang, mengenakan kemeja lengan panjang dengan celana jeans bersih. Pria itu sedang menurunkan karung beras dari mobil pick-up. Burina. Oh Mei, kenalin. Ini Mas Raihan, anak Bu Rahayu, yang pindah ke kampung kita bulan lalu. Dia punya gudang beras di kota sebelah. Baru mulai pasok-pasok warung di sini juga. Maya tersenyum sopan, mengangguk pelan. Saya Maya. Raihan, menyambut ramah, saya Raihan. Senang kenalannya. Itu pertemuan pertama mereka. Singkat, biasa. Tapi cukup bagi Raihan untuk mengingat wajah Maya dengan baik. Pertemuan yang diulang takdir. Beberapa hari kemudian, Maya kembali bertemu Raihan di acara pengajian. Mereka duduk tak jauh, sama-sama diam, tapi sesekali pandangan mereka bertemu. Saat makan bersama, Bu Rahayu malah sengaja menarik Maya duduk di dekat mereka. Bu Rahayu, Maya ini perempuan rajin. Saya dengar dari Bu Rina. Mandiri pula. Raihan, tersenyum sambil menyendok sayur, iya, kelihatan kok. Beda auranya. Maya hanya tertawa kecil, tidak tahu harus menjawab apa. Tapi di malam hari, saat ia menulis di jurnal kecilnya, nama Raihan muncul tanpa sengaja. Bukan karena tampannya, tapi karena caranya menatap tidak seperti laki-laki yang pernah ia kenal sebelumnya. Bukan dengan nafsu, tapi dengan rasa hormat. Pria yang tahu cara mendekati luka. Beberapa minggu berikutnya, Raihan sering menitipkan pesanan risoles dan pastel Maya untuk disalurkan di toko miliknya di kota. Ia juga mengajak Maya ikut pameran UMKM lokal. Bukan dengan bujuk rayu, tapi dengan kalimat sederhana. Raihan, saya lihat kamu punya potensi. Sayang kalau nggak dikembangkan. Maya, saya cuma jualan gorengan, Mas. Raihan, tapi gorengan kamu punya label. Sudah selangkah lebih maju dari banyak orang. Maya mulai membuka diri. Raihan tidak pernah bertanya tentang masa lalunya, tapi seakan tahu batasan yang harus ia jaga.
Ia tidak memaksa, tidak menghakimi. Justru mendampingi dari kejauhan, seperti payung yang siap dibuka kapanpun hujan datang. Lamaran paling tulus. Suatu malam, saat keluarga Raihan berkunjung ke rumah Maya, Ibu Raihan membuka pembicaraan. Bu Rahayu, Maya, saya tahu kamu punya masa lalu yang berat. Tapi saya juga tahu, kamu perempuan tangguh. Saya dan Raihan ingin melamar kamu dengan cara yang baik. Kalau kamu bersedia. Maya terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Maya, tapi saya sudah rusak, Bu. Sudah gagal. Raihan langsung bicara dengan lembut. Raihan, kalau kamu rusak, nggak mungkin kamu bisa membangun semuanya dari nol. Kamu justru lebih kuat dari siapapun yang saya kenal. Saya nggak melamar masa lalu kamu. Saya melamar kamu yang hari ini. Tangis Maya pecah. Tapi itu bukan tangis luka. Itu tangis penerimaan. Tangis yang selama ini ia tunggu. Dari seseorang yang melihatnya sebagai perempuan utuh, bukan korban masa lalu. Pernikahan yang bukan untuk pamer. Beberapa bulan kemudian, Maya dan Raihan menikah. Tanpa pesta besar. Tanpa panggung megah. Hanya akad sederhana di rumah Maya, disaksikan keluarga dan beberapa tetangga dekat. Tapi di sana, kebahagiaan terasa nyata. Pelukan hangat dari ayah dan ibu Maya menjadi restu yang tak ternilai. Saat Raihan mengucap ijab kabul, Maya menunduk, dengan senyum yang tak bisa ditahan. Maya, dalam hati. Dulu aku dipermalukan di atas panggung yang ku bangun sendiri. Tapi hari ini, aku dimuliakan di rumah tempat aku dibesarkan. Hidup baru yang sederhana tapi bahagia. Setelah menikah, Maya dan Raihan tinggal di rumah sederhana di kota. Mereka mengelola usaha bersama. Gorengan Maya kini berkembang menjadi merek camilan kemasan rumahan. Raihan membuka jaringan ke beberapa toko modern. Mereka saling melengkapi, Maya kreatif, Raihan strategis. Hidup mereka tidak mewah, tapi cukup. Dan yang terpenting, penuh rasa saling menghargai. Di suatu sore, saat mereka duduk berdua di teras rumah, Maya menatap suaminya dengan mata penuh syukur. Maya, Mas, kamu tahu nggak, aku nggak pernah nyangka akan bahagia lagi. Raihan, tapi kamu layak bahagia. Dan aku bersyukur bisa jadi bagian dari kebangkitan kamu. Langit sore mulai merona oranye keemasan ketika Maya menutup toko kecilnya bersama Raihan. Sejak pernikahan mereka beberapa bulan lalu, usaha makanan ringan Maya berkembang pesat. Kemasan pastel beku dan risoles isi dagingnya kini sudah masuk ke beberapa toko swalayan lokal. Maya bahkan mulai menerima pesanan daring, dibantu 2 pegawai yang bekerja paruh waktu. Hidup Maya tak lagi penuh luka. Ia masih mengingat masa lalunya. Tapi bukan dengan air mata, melainkan sebagai pelajaran. Setiap langkah kini ia tapaki dengan tenang. Ia tak pernah berharap balas dendam. Tapi semesta, seperti biasa, punya cara sendiri menunjukkan keadilan. Kabar dari kampung. Suatu malam, saat Maya sedang merapikan nota pesanan, ibunya menelepon. Ibu, Mei, kamu dengar kabar soal Jaka enggak? Maya terdiam sebentar. Maya, enggak Bu. Ada apa? Ibu, pelan, usaha kayu miliknya bangkrut. Rumah itu udah disita bank. Istrinya juga ninggalin dia. Maya, oh. Tak ada kemarahan di suara Maya. Tak ada dendam. Hanya hening. Ia meletakkan ponsel di meja dan memandang keluar jendela. Di luar sana, langit penuh bintang. Dan di dada Maya, hanya ada ketenangan. Surat dari masa lalu. Beberapa hari kemudian, sebuah amplop datang ke alamat toko Maya. Tidak tercantum pengirimnya, tapi tulisan di depan sangat dikenali Maya. Tulisan tangan Jaka. Ia membuka surat itu dengan tangan tenang. Isinya singkat. Maya, aku tahu aku tidak pantas meminta apapun. Tapi jika kau bersedia, aku ingin bertemu. Aku hanya ingin minta maaf.
Maya membaca ulang surat itu. Dulu, ia mungkin akan menangis. Tapi sekarang, ia hanya menarik napas dalam. Raihan, dari balik dapur, kamu kelihatan mikir berat. Ada yang gangguin? Maya tersenyum. Maya, cuma surat dari masa lalu. Tapi udah aku simpan. Raihan, kamu mau jawab? Maya, enggak. Yang lalu, biarlah berlalu. Jaka yang terpuruk. Sementara itu, jauh di kampung, Jaka duduk di teras rumah kontrakan kecil. Baju lusuh, rambut berantakan. Sudah 2 bulan ia ditinggal istrinya. Setelah usahanya bangkrut karena utang dan salah kelola, ia kehabisan arah. Teman-teman mulai menjauh. Keluarganya tak bisa bantu banyak. Dan yang lebih menyakitkan, ia menyadari bahwa semua yang dulu ia banggakan dibangun dari kerja keras orang lain, dari Maya. Ia sudah kirim surat, tapi tak pernah dibalas. Ia mencoba datang langsung ke alamat Maya, tapi hanya bertemu satpam yang berkata, "Satpam, Bu Maya nggak pernah mau terima tamu yang nggak punya janji." Jaka pulang dalam hujan. Sendirian. Sakit yang dulu ia abaikan kini kembali kepadanya, berlipat ganda. Maya tak lagi sama. Beberapa minggu kemudian, Maya duduk di depan cermin, mengenakan kebaya biru muda, bersiap untuk menghadiri pelatihan UMKM sebagai pembicara tamu. Namanya kini mulai dikenal di kalangan pengusaha kecil. Cerita perjuangannya menjadi inspirasi bagi banyak wanita, terutama mereka yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dikhianati, dan dibiarkan hancur sendirian. Ia menatap pantulan wajahnya sendiri. Maya, dalam hati. Aku bukan lagi Maya yang dulu menangis karena pengkhianatan. Aku adalah Maya yang tumbuh dari luka, dan menjadikannya sayap. Saat karma bekerja dengan tenang. Pada suatu acara komunitas perempuan, seorang peserta mengangkat tangan dan bertanya. Peserta, Bu Maya, kalau suatu hari orang yang menyakiti ibu datang kembali dan minta maaf, apa ibu akan menerimanya? Maya tersenyum lembut, tidak terguncang sedikit pun. Maya, maaf bukan untuk membuat dia tenang, tapi untuk membuat saya bebas. Saya sudah memaafkannya. Tapi menerima kembali? Tidak. Karena saya sudah selesai hidup di masa lalu. Ruangan hening, lalu terdengar tepuk tangan kecil yang berubah menjadi tepuk tangan panjang dan penuh haru. Jaka melihat dari jauh. Beberapa bulan kemudian, Jaka melihat Maya lewat televisi lokal, dalam segmen inspiratif perempuan hebat dari desa kecil. Ia duduk terpaku, melihat Maya tersenyum membagikan kisahnya. Wajah itu dulu ia abaikan. Tapi sekarang, ia hanya bisa menyesal. Ia menunduk. Menangis. Tapi bukan karena ingin kembali. Melainkan karena sadar. Ia telah melepaskan sesuatu yang takkan pernah ia dapatkan lagi seumur hidupnya. Maya melangkah ke masa depan. Malam itu, Maya dan Raihan duduk di taman kota. Mereka tidak bicara banyak. Hanya saling menggenggam tangan. Raihan, terima kasih udah nggak menyerah dulu. Maya, terima kasih udah datang tanpa harus aku minta. Di langit, bulan bersinar penuh. Dan di hati Maya, luka telah sembuh sepenuhnya. Pagi itu, sinar matahari menembus kaca jendela ruang kerja Maya, menyapu meja kayu tempat ia menyusun produk barunya. Di sisi meja, ada katalog produk frozen food dengan logo sederhana bertuliskan, Maya Rasa, dari hati untuk keluarga. Maya sedang menyiapkan materi untuk acara talk show nasional perempuan mandiri yang akan digelar di kota besar. Ia diminta jadi narasumber, bukan karena popularitas, tapi karena kisah hidupnya yang menginspirasi ribuan wanita. Beberapa tahun lalu, ia hanyalah perempuan yang pulang dengan luka. Kini, ia dikenal sebagai simbol kebangkitan dan harapan. Rumah yang dulu hanya impian. Di halaman rumah barunya, yang dibangun perlahan dari hasil usahanya sendiri, terdapat taman kecil berisi bunga lavender dan mawar yang dirawatnya setiap pagi. Tak megah, tapi bersih dan damai.
Di sana, Maya dan Raihan biasa minum teh sore sambil bercengkerama ringan. Maya, kamu tahu nggak, dulu aku cuma bisa bayangin punya rumah kayak gini. Raihan, dan sekarang kamu nggak cuma punya rumah, tapi juga hidup yang kamu bangun sendiri. Raihan bukan hanya suami, tapi sahabat jiwa. Ia tidak pernah menuntut Maya untuk melupakan masa lalunya, tapi selalu menggandengnya untuk berjalan ke masa depan. Suara dari mereka yang terinspirasi. Maya sering menerima surat dan pesan dari perempuan-perempuan yang merasa dikuatkan oleh ceritanya. Ada yang TKW di luar negeri, ibu rumah tangga, janda muda, bahkan gadis remaja yang pernah dipatahkan cinta. Pesan dari seorang TKW di Taiwan. Mbak Maya, setelah dengar cerita Mbak, saya jadi nggak takut pulang. Saya tahu sekarang, saya bisa mulai lagi. Maya selalu membaca satu persatu. Tak semua bisa ia balas. Tapi semuanya ia simpan. Karena itu adalah pengingat bahwa luka kita bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Kembali ke kampung, tapi kali ini berbeda. Suatu hari, Maya pulang ke kampung bersama Raihan. Ia tidak datang untuk pamer, tidak juga untuk mengungkit masa lalu. Ia datang untuk mengisi seminar kewirausahaan di balai desa. Saat ia berdiri di depan warga kampung, beberapa di antaranya dulu mencibir dan menuduhnya. Maya berbicara dengan senyum tenang. Maya, dulu saya pernah merasa hidup saya hancur. Tapi ternyata, kehancuran itu bukan akhir. Itu awal. Saya percaya, setiap dari kita punya kesempatan kedua. Bahkan ketiga, keempat. Asal kita tidak menyerah pada hidup. Beberapa orang menunduk. Beberapa mengangguk. Dan sebagian meneteskan air mata. Setelah acara, seorang ibu mendekat dan memeluk Maya. Ibu itu, maafkan saya dulu ya, Mei. Saya salah menilai kamu. Tapi saya bangga banget sekarang. Maya memeluknya balik. Tak ada dendam. Tak ada gengsi. Maya, sudah selesai, Bu? Sekarang kita sama-sama belajar jadi lebih baik. Kenangan yang sudah tenang. Di malam hari, Maya membuka kotak kayu kecil tempat ia menyimpan surat-surat dan foto lama. Ada surat dari Jaka yang tak pernah ia balas, dan foto pernikahan lama yang kini hanya tinggal kenangan. Maya, dalam hati. Terima kasih, Jaka. Tanpa luka itu, aku takkan jadi seperti sekarang. Ia lalu menutup kotak itu dan menguncinya, bukan untuk mengubur masa lalu, tapi untuk menandai bahwa ia telah selesai dengannya. Hidup yang penuh syukur. Kini Maya hidup tidak hanya dengan cinta, tapi dengan syukur. Ia tidak menyesali apa yang telah terjadi. Karena justru dari situlah ia belajar. Bahwa pengkhianatan bukan akhir dari segalanya. Bahwa orang tua adalah pelita saat dunia gelap. Bahwa cinta sejati datang tanpa dipaksa. Dan bahwa perempuan bisa bangkit dari apapun jika ia memilih untuk berdiri. Pesan dari Maya. Dalam acara terakhir yang ia hadiri, saat ditanya apa pesan untuk semua perempuan di luar sana, Maya berkata, "Kita boleh jatuh. Kita boleh menangis. Tapi jangan pernah lupa bahwa hidup ini terus berjalan. Luka bisa sembuh, hati bisa kuat lagi, dan masa depan bisa lebih indah, asal kita mau berdamai dengan diri sendiri. Aku bukan wanita hebat. Aku hanya wanita yang memutuskan untuk tidak hancur selamanya." Dan dengan itu, layar perlahan gelap. Tapi kisah Maya tak pernah benar-benar selesai. Karena kini, ia hidup. Bukan lagi untuk menyembuhkan luka, tapi untuk menyalakan harapan.